Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala asy-syarih rahimahullah, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharati. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartani. إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله ليس فيها شرك، فإن خالطها شرك بطلت، مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلت. كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول فلا بد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالاستحسانات الناس لا باستحسانات الناس ونيتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها بل تضره لأنها معصية. وإن زعم أنه تقرب بها إلى وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة للرسول الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. فإن دخلها شرك بطلت. وإذا صارت مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضا. بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. Bentuk kalimatnya apa? Kalimat nakis, tam mujab atau tam manfi? Mustasna. Apa ini? Bagaimana Satria? Nakis ini? Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu. Itu pemisah semua itu. Coba kasih hilang fala hunaka ahadun illa gitu. Jadi nakis. Nakis. Berarti illa rasulu. Rasulu. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa rasulu sallallahu alaihi wasallam. Amma ma 'ada ar-rasula fa inna Amma ma 'ada ar-rasula fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'ata. Ta'atun. Kalau antum bilang fala ta'ata berarti konsekuensinya harus ada khabarnya. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'atun. Yaqulu Allah Ta'ala: ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Wa ulul amri hum al-umara'u
wal ulama'u fa idza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wattiba'uhum amma idza khalafu amrallahi fa innaha la yajuzu ta'atuhum fa innaha la tajuzu ta'atuhum wala ittiba'uhum fima khalafu fihi li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adahu. Model kalimat ini ya, fadhal. Bagaimana itu? Amma idza li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi. Pemisahnya itu yuta'u istiqlalan minal khalqi, kasih hilang itu. Laisa hunaka ahadun illa. Bagaimana Syekh Utsman? Illa Rasul. Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'a ar-rasul wattaba'a ar-rasul hadhihi hiya al-ibadatu as-sahihatu. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syari hafizahullah, ketahuilah bahwasanya ibadat tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid, sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah. Idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Jika engkau telah mengetahui atau telah menyadari bahwasanya Allah telah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka sesungguhnya ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah yang sah atau ibadah yang sahih, ibadah yang benar, yang Allah ridhoi, ya, yang Allah meridhoinya, kecuali terpenuhi illa idza tawaffara, kecuali jika terpenuhi fiha, dalam ibadah tersebut, ya, syarton, ya, dua syarat. Yang pertama, idza ikhtalla syartun minasyartaini batalat. Jika hilang salah satu dari dua syarat tadi, maka ibadah itu batal. Taib, asyartul awal. Perhatikan. Syarat yang pertama, antakuna khalisatan liwajhillahi. Hendaklah ibadah itu ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Laisa fiha syirkun. Tidak ada di dalamnya kesyirikan. Jika dia bercampur dengan kesyirikan, atau jika kesyirikan mencampurinya, khalatoha, jika kesyirikan mencampuri ibadah tersebut, batal ibadah tadi. Seperti toharo, jika hadas mencampurinya, maka toharo itu menjadi batal. Kadzalika idza abadtallaha tsumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Jadi di sini kita faedah lughahnya, batola itu batola fi'il lazim. Makanya di sini apa? Batolat ibadatuka, tidak butuh maf'ulun bihi dia. Begitu pula jika engkau beribadah kepada Allah kemudian engkau menyekutukan Allah, taib, maka batallah peribadahanmu. Ini adalah syarat yang pertama. Jadi syarat pertama, syarat ibadah, ya, beda ya. Rukun ibadah dengan syarat ibadah. Ya. Taib. Syarat ibadah ada dua. Yang pertama tadi ini. Ya, sebentar kita bacakan yang rukun ibadah. Yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wajah Allah? Selalu para ulama bilang ikhlas mengharapkan wajah Allah. Siapa yang tahu alasannya? Sudah pernah dibawakan Ustaz Ilham itu di sini. Kenapa? Taib. Kemudian ini syarat yang kedua. Kemudian kita masuk syarat yang kedua. Yang kedua, al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, ya, mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah apa saja lam ya'ti bihar rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah apa saja yang tidak datang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka sesungguhnya ibadah itu batil dan marfudah, tertolak.
Li'annaha bid'atun wa khurafatun. Karena ibadah itu adalah berupa bid'ah dan khurafat. Ya, khurafat itu cerita-cerita hayalan, cerita-cerita dusta, ya, menyampaikan fadilah-fadilah yang tidak benar, ya, itu khurafat. Walihada yaqul sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah ini hadis yang masyhur di telinga kita ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang bukan berasal dari perintah agama kami atau aturan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Di riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara yang baru dalam agama yang bukan bagian dari agama tersebut, maka dia tertolak. Perhatikan, saya balik lagi flashback di waktu syarat tafsir kalimat tauhid mengenai dua hadis ini. Taib, ini diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Berarti Nabi SAW dengan mukjizat yang Allah, wahyu yang Allah berikan kepada beliau, ini sudah mengetahui apa? Nanti orang yang mengamalkan amalan yang bukan bagian dari agama. Ada nanti di kalangan orang itu yang mengamalkan yang bukan dari agama. Makanya di apa istilahnya? Ditanbih memang, diperingatkan memang. Ya, diperingatkan. Kemudian hadis yang selanjutnya, man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang membuat-buat? Berarti apa? Nantinya itu ada orang buat-buat ibadah yang baru. Yang perkara-perkara baru bukan bagian dari agama, mereka buat-buat. Seperti itu. Ya, makanya para ulama mengatakan itu termasuk apa? Min dalailin nubuwah. Di antara apa? Dalil nubuwah, dalil kenabian. Benarnya apa yang beliau sampaikan. Taib. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka haruslah ibadah tersebut sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita terjemahkan secara makna dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bistihsanatin nasi. Bukan ibadah itu diambil dari apa? Anggapan-anggapan baik manusia, anggapan-anggapan baik orang-orang. Ini kan baik, ya. Jadi amalkan saja. Bukan seperti itu. Wa niyatihim, bukan juga dilihat dari niat-niat mereka. Ya, bukan dilihat dari niat-niat mereka. Dan tujuan-tujuan mereka, maqasid. Ya. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun minasyar'i fahiya bid'atun. Ya. Selama ibadah tersebut dalil tidak ada menunjukkan tentang ibadah tadi, ya. Baik, dalilun situ sebagai fa'il dari yadul, ya, fa'il dari yadulla itu. Selama ibadah itu tidak menunjuk dalil belum menunjukkan tentang ibadah tadi, dalil dari syariat, maka ibadah itu adalah ibadah bid'ah. Ya, maka ibadah adalah bid'ah. Wala tanfa'u sahibaha. Ibadah itu tadi tidak bisa memberikan manfaat pelakunya. Bal tadurruhu. Bahkan ibadah itu memudaratkan pelakunya karena ibadah ini berupa maksiat. Jadi bid'ah itu adalah kemaksiatan. Bid'ah adalah kemaksiatan. Wa in za'ama annahu taqarrubun biha ilallahi azza wa jalla. Perhatikan, meskipun orang-orang menyangka bahwasanya hal tersebut adalah pendekatan diri biha bil ibadati. Pendekatan diri dengan ibadat tersebut kepada Allah azza wa jalla. Maka haruslah dalam ibadah ini terpenuhi dua hal. Yang pertama ikhlas dan mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta takuna al ibadatu ibadatan sahihatan. Nah, itu saya tambahkan dia punya fa'il. Ya. Hatta takuna al ibadatu ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha. Hingga jadilah ibadat tersebut ibadah yang sahih dan bermanfaat bagi pelakunya. Apabila kesyirikan masuk kepada ibadah tadi, batalat. Wa idza sarat mubtada'atan.
laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidon. Apabila ibadah tadi, perhatikan, wa idza sarat al ibadatu mubtada'atan, apabila ibadah tadi menjadi ibadah yang diada-adakan, mubtada'ah. Kalau mubtadi'ah fa'il, isim fa'il, pelakunya. Kalau mubtada'ah isim maf'ul. Taib, apabila ibadah tadi menjadi ibadah yang diada-adakan, yang ibadah ini tidak ada dalil yang menunjukkannya, fahiya batilatun aidon, maka dia apa? Batal juga. Batil, ya. Kata Syekh, biduni hazaini syartaini la faidata minal ibadati. Tanpa dua hal ini, yaitu keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi SAW, tidak ada faedahnya sama sekali dari ibadah itu. Li'annaha ala ghairi ma syara Allahu azza wa jalla. Apa alasannya? Alasannya kenapa ibadah itu tidak bisa dinamakan ibadah, tidak berfaedah, karena ibadah tadi itu bukan berasal dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi, dan Allah tidak akan menerima ibadah, tidak menerima sesuatu apa saja kecuali apa? Kecuali apa? Ma ini lihat, ma-nya ma apa ini kaatan? A, ma nafiyah. B, ma nafiyah ini. Ma nafiyah. Betul Pak Guruis. Kahar ma apa itu kahar? Ma mausul. Terjemahannya apa? Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a. Allah tidak akan menerima kecuali apa yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an. Taib. Jadi wallahu la yaqbalu. Taib. Saya ini dulu. Taib, itu sedikit faedah. Ya. Taib, dan Allah tidak menerima kecuali apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada seorang pun di sana dari kalangan makhluk yajibut tibauhu, yang wajib diikuti atau yang wajib mengikutinya, illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ma ada rasula, ma ada rasula atau ma ada rasuli ini bacanya ini. Taib, adapun selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yutba'u wa yuta'u idza taba'a ar-rasula, maka sesungguhnya orang itu selain dari Rasul, misalnya ulama, ustadz atau orang soleh, maka dia diikuti dan ditaati idza taba'a ar-rasula, jika dia apa? Jika dia mengikuti Rasul. Taib. Jadi ada bersyarat. Antum mengikuti ustadz, ulama, ya, orang yang berilmu, orang yang soleh, ada syaratnya antum ikuti dia. Apa syaratnya? Kecuali dia mengikuti Rasul, antum ikuti dia. Kalau dia menyelisih Rasul, mau siapapun dia tidak boleh diikuti. Ya. Amma idza khalafa ar-rasula fala ta'atun. Ya. Taib. Adapun jika dia menyelisih Rasul, maka tidak ada ketaatan baginya. Taib. Boleh juga antum baca fala ta'ata, antum takdirkan sebagai apa? Fala ta'ata alaihi, begitu. Maka tidak ada ketaatan baginya. Boleh juga fala ta'atun, ya, fala ta'atun. Karena ini jawab syarat dari amma itu, dari iza itu, ya. Taib. Yaqulullahu ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Faedah dari ayat ini, ya. Faedah dari ayat ini, mentaati Allah dan Rasul itu mutlak. Mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul itu mutlak hukumnya, tidak bersyarat. Itu maksudnya. Tapi kalau ulil amri bersyarat. Ya, mentaati ulil amri sebagaimana dijelaskan oleh Syekh itu dua, ulama dan umara, orang berilmu dan para umara, para pemimpin. Ini taat kepada mereka ini bersyarat selama mereka apa? Madama yattabi'u wa yuti'u au madama yattabi'ani wa yuti'ani Allah war Rasul. Selama dua hal ini, ulama dan umara,
taat dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak misalnya dia bilang, ini kita harus taat sama ulama, ya, taat sama ulama. Ulamanya bikin bid'ah dia ikuti juga, taat juga dia. Ini salah, ini pengertian seperti ini. Pahami ya? Jadi ayat ini atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu mentaati Allah dan mentaati Rasul itu mutlak tanpa syarat. Ya. Allah seperti ini taat, ya. Rasul bilang seperti ini taat. Taib, tidak ada syaratnya. Tapi kalau mentaati ulil amri, ya, taib, mentaati ulil amri ini bersyarat selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Taib. Makanya sebagian ulama mengatakan mentaati ulil amri, yakni umara dan ulama, itu apa? Terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka menyelisih, jangan ditaati. Ya, pahamin ya? Taib. Dan ulil amri adalah ulama dan umara. Fa idza ata'ullaha wajabat ta'atuhum wattiba'uhum. Jika ulama dan umara mentaati Allah, maka wajib taat kepada mereka, wajib mengikuti mereka. Adapun jika mereka menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, maka sesungguhnya tidak boleh taat kepada mereka, tidak boleh mengikuti mereka fima khalafu fihi, dalam hal yang mereka berselisih, dalam hal yang mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Bukan berarti juga, ya, tidak misalnya begini, ada orang lagi dia pahami seperti ini. Oh iya, berarti tidak boleh taat ulama dan umara, hanya taat kepada Allah saja dan Rasulnya. Ini salah juga ini. Ya, ini salah juga. Salah dalam memahami ayat. Mentaati ulama dan umara selama mereka mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak boleh mentaati dan mengikuti mereka hanya dalam perkara yang mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Paham ini? Jelas ini? Taib. Kemudian apa? Li'annahu laisa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana tidak ada satu orang pun yang diikuti istiqlalan, diikuti secara tersendiri, secara independen, diikuti secara bersendiri dari kalangan makhluk kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Dia bilang apa? Seluruh ucapan itu bisa diterima dan ditolak, ya, kecuali yang pemilik makom tersebut. Dia tunjuk kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ucapan mau siapa saja bisa ditolak, bisa diterima kecuali ucapannya itu yang pemilik makom itu. Dia tunjuk apa? Makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan. Wa ma adahu, dan apa yang selain dari mereka, selain dari Nabi, fa innahu yuta'u wa yuttaba'u idza ata'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wattaba'ar rasula. Ya. Adapun selain dari Nabi, maka dia ditaati. Siapapun dia ditaati, diikuti jika dia taat kepada Rasul dan jika dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiya al-ibadatus shahihatu. Inilah ibadah yang sahih, ya. Intinya ikhwan fiddin, dari penjelasan syarah Syekh ini saya mau sampaikan yang pertama bahwasanya ibadah itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas mengharapkan wajah Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah. Yang kedua saya mau sampaikan bahwasanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak tanpa syarat. Adapun mentaati umara siapa? Ulama dan umara. Ya. Kenapa ulama disebut umara? Ya, kan dibilang umara itu ada dua pengertiannya, ulama dan umara. Ya. Kenapa ulama masuk dalam golongan umara juga? Ya. Iya sama. Ulil amri, umara juga itu sama. Ya. Jadi ulil amri sama juga umara. Ya. Jadi umara fi amri dunyawi itu umara ini dalam perkara dunia. Pemimpin dalam perkara dunia ini umara.
Wa umara fi amr din itu ulama. Pemimpinnya dalam masalah agama itu ulama, ya. Nah, kalau di zaman dahulu umaroknya ini pemimpinnya sekaligus ulama juga. Di antaranya siapa? Keturunannya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Dia khalifah sekaligus juga dia ulama di zamannya. Nah, itu menggabungkan antara satu dengan menggabungkan antara keduanya. Kalau orang tanya, kenapa disebut ulil amri atau umara itu ulama juga masuk? Kita katakan ulama itu pemimpin dalam masalah agama. Mereka yang ditanya dalam masalah agama. Adapun umara mereka pemimpin dalam masalah perkara-perkara dunia. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau sampaikan bahwasanya mengikuti umara, yang di dalamnya terdapat mengikuti ulil amri atau umara yang di dalamnya terdapat ulama dan umara itu terikat, muqayyad, ya, terikat kepada apa? Terikat kepada selama mereka mengikuti aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka menyelisih, kita tidak boleh ikuti yang diselisihkan itu, ya. Kalau kita lihat juga bahasanya ini adil juga, ya. Bukan berarti ketika mereka satu kali berselisih kita tidak ikuti semua, tidak. Tapi hanya dalam perkara yang mereka selisih itu. Ya. Taib. Itu. Kemudian belum ada ya David, ya. Taib, lanjut saja Syekh Utsman. Baca di pematan itu. Fa idza arafta anna syirka. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الشارح حفظه الله تعالى فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار أي ما دام أنك عرفت التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تتجنبها لأن الله حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هذا خطره وهو أنه يحرم من الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة إن الله لا يغفر أن يشرك به إذن هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول لنعرف ما هو الشرك من الكتاب والسنة الله ما حذر من شيء إلا ويبينه وما أمر بشيء إلا ويبينه للناس فهو لن يحرم الشرك ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم لن يحرم الشرك ويتركه Kenapa wayatruku? Ada lan di situ. Atau tulisan. ويتركه مجملا بل بينه في القرآن العظيم وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بيانا شافيا فإذا أردنا أن نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى نعرف الشرك ولا نرجع إلى قول ولا نرجع إلى قول فلان وهذا سيأتي. Kemudian kita kembali ke matan.
Kata beliau rahimahullah, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha. Jika engkau mengetahui bahwa syirik jika dia mencampuri peribadahan, mencampuri ibadah, afsadaha, ya, afsadaha sebagai jawab syarat dari arafta, ya. Baik. Afwan, bukan jawab syarat dari khalata, ya, afwan. Jika kesyirikan mencampuri ibadah, maka kesyirikan itu membatalkan ibadah tersebut dan membatalkan amalan dan menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang kekal dalam neraka. Taib, mana jawab syarat dari arafta di atas? Faida arafta itu, maka jawab syaratnya apa? Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dzalik. Maka engkau pun mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah ma'rifatu dzalik, mengetahui hal tersebut. Mengetahui apa ini? Mengetahui kesyirikan. Mengetahui kesyirikan. Makanya saya bilang di dalam kitab ini, inti dari kitab ini adalah ma'rifatut tauhid wa ma'rifatus syirik. Mengetahui tauhid dan mengetahui kesyirikan. Inti dari kitab ini. Semoga Allah melepaskanmu an yukhallisaka min hadhihi syabakati, dari jaring-jaring kesyirikan ini. Jadi para ulama memperumpamakan kesyirikan itu ibarat jaring-jaring. Coba lihat orang yang sudah malang melintang dalam kesyirikan, itu susah mau lepas. Ibarat orang yang terjerat di dalam jaring-jaring, susah mau lepas dia dari kesyirikan. Alasannya apa? Ini kan sudah dari dulu, ya, sudah diajar sama torang torang punya bapu, ya, diajar sama torang nenek, sudah dari dulu. Kalau mau lepas lagi apa? Jangan. Ini ada keluarga ini harus buat ini. Dia alasan, tidak ada uang, nanti torang yang bantu. Itu ibarat jaring-jaring. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab cocok sekali ini memberi perumpamaan kesyirikan itu ibarat jaring-jaring, ya, yaitu kesyirikan kepada Allah. Taib, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah selain syirik bagi yang Allah kehendaki, bagi mereka yang Allah kehendaki. Wa dzalika bima'rifati, dan yang demikian itu adalah dengan cara apa? Dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi tidaklah kaidah 4 kaidah yang datang dalam kitab Qawaidul Arba ini kecuali sudah memiliki dalil, landasan dalam Al-Qur'an. Taib. Kemudian kata qala syarih, ai madama annaka arafta tauhida, selama engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid dialah apa? Ifradullah bil ibadati, mengesahkan Allah dalam peribadahan, yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Kalau antum sudah tahu bahwasanya tauhid itu mengesahkan Allah dalam peribadahan, maka kewajiban bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. Kewajiban bagimu mengetahui apa itu kesyirikan. Li'anna alladzi la ya'rifu syai'a yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak tahu sesuatu, maka dia akan terjatuh kepadanya. Ya, orang yang tidak tahu misalnya bid'ah, dia tidak tahu bid'ah, boleh jadi nanti dia akan terjatuh. Orang yang tidak tahu syirik, boleh jadi dia akan terjatuh. Makanya ada salah seorang sahabat, ketika sahabat-sahabat yang lain ini bertanya tentang keutamaan amalan, keutamaan ini, maka dia bertanya tentang dosa-dosa, ya, tentang bahayanya dosa-dosa. Bahayanya dosa, ancaman-ancaman dari dosa. Ditanya itu kepada Nabi SAW. Heran sahabat yang lain, kenapa antum tanya ini? Orang berlomba-lomba tanya tentang amalan, antum bertanya tentang kemaksiatan, bertanya tentang kemunafikan, hal-hal yang bahaya, yang khotor. Maka dia bilang apa? Saya takut nanti akan terjatuh dalam hal tersebut. Makanya saya berusaha mempelajarinya. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar mempelajari tauhid, harus pelajari juga apa itu kesyirikan, apa itu perincian dari kesyirikan. Wajib ini. Ini fardu ain. Fala budda annaka ta'rifu anwa asyirki min ajli an tatajannabaha. Maka haruslah engkau mengetahui jenis-jenis kesyirikan agar apa? Min ajli. Jadi min ajli itu dia punya terjemahan apa? Bukan dari karena, ya. Min ajli itu karena, agar, min ajli, agar, ya. Definisi terjemahannya. Agar engkau bisa menjauhinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dari kesyirikan dalam firman-Nya,
innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah selain kesyirikan liman yasha. Ini ada istisna. Ini dalil apa? Dalil khususnya, penghususannya. Liman yasha, bagi mereka yang Allah kehendaki. Makanya orang yang faedahnya, orang yang melakukan dosa di bawah kesyirikan, misalnya apa? Zina, mencuri, apalagi membunuh, ya. Itu mereka punya status nanti di akhirat liman yasha, ya. Kalau Allah kehendaki mereka diazab, maka mereka diazab. Kalau Allah menghendaki mereka langsung diampuni kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya, mereka diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Seperti itu. Nah, jadi jangan misalnya kita lihat ada orang misalnya membunuh, ya, dia bunuh sudah misalnya 100 orang contohnya, baru dia meninggal, baru kita bilang, oh ya sudah tidak diampuni dia ini. Jangan. Karena ada hadis yang semakna dengan itu. Ada 2 orang ini, dia bilang, itu saudaranya itu tidak diampuni. Nanti didatangkan dua-duanya ini. Ditanya ini yang satu ini yang bilang, dari mana antum tahu misalnya dia tidak diampuni? Sementara itu perkara yang gaib. Maka dalam hadis dikatakan, Allah katakan kepada dia, maka sekarang dia saya ampuni dan engkau saya masukkan ke dalam neraka. Itu orang yang main-main cepat, main menghukum-hukumi orang masuk ke dalam neraka itu. Beda kalau orang kafir meninggal, ya jelas dia meninggal di atas kekafiran, jelas kekal di dalam neraka. Jangan kalau dia masih muslim, jangan langsung main cap, karena dia melakukan dosa besar, membunuh, merampok atau yang lain. Jangan. Itu lima yasha. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin azab, Allah azab. Kalau Allah ingin ampuni langsung masuk ke surga, langsung masuk ke surga. Ya. Fi rahmatihi, ala rahmatihi. Baik. Fahadha syirkul ladzi hadha khataruhu. Inilah syirik yang hadha khataruhu, yang seperti ini bahayanya. Bahwasanya annahu yahrimu minal jannati. Ya, bahwasanya dia haram masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama alaihil jannata, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Wa yahrimu minal maghfirah, Allah haramkan dari ampunan. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Idzan hadza khatarun azimun. Ya, jika demikian, inilah perkara yang sangat berbahaya. Wajib atasmu untuk mengetahuinya qabla ayyi khatarin, sebelum bahaya-bahaya yang lain. Ya, sebelum wajib untuk engkau mengetahui bahayanya kesyirikan sebelum engkau mengetahui bahaya-bahaya yang lain. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqulun. Perhatikan. Karena kesyirikan ini membuat banyak orang tersesat, banyak pemahaman yang tersesat di dalamnya. Ya, banyak juga akal-akal yang tersesat. Taib, agar apa? Lina'rifa ma huwa syirki minal kitab was sunnah. Agar supaya kita mengetahui apa itu kesyirikan dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala ma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuhu. Allah Subhanahu wa taala, ini di antara kaidah besar juga yang harus antum ketahui, ketika Allah melarang sesuatu, pasti Allah akan jelaskan, pasti Allah akan jelaskan hal tersebut. Tidak misalnya dibuat aturan baru tidak disampaikan ke manusia, baru manusia langgar, baru mereka diazab. Itu namanya zalim. Ya, perhatikan saya perhatikan baik-baik ya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan atau melarang sesuatu, pasti Allah akan jelaskan. Ini tidak boleh, ini jangan, bahaya, ini akan terancam seperti ini. Pasti dijelaskan semua. Bukan misalnya sesuatu ini memang dilarang. Sudah, diam saja, Bapak diam saja. Biar nanti orang terjatuh itu. Itu namanya kezoliman. Ya, itu namanya kezoliman. Pahamin ya? Baik. Ini juga sama dengan yang semakna dengan ucapan Nabi SAW. Tidaklah aku tinggalkan mereka kecuali tidaklah sesuatu itu mendekatkan diri ke surga. Ya, kecuali aku telah jelaskan kepada umatku. Dan tidaklah sesuatu itu
mendekatkan seseorang ke neraka kecuali apa? Kecuali aku telah jelaskan kepada umatku. Semakna dengan ucapan ini. Wama amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu lin-nas. Dan tidaklah Allah perintahkan kepada hambanya kecuali apa? Kecuali Allah telah jelaskan kepada mereka. Fa huwa lan yuharrima syirka wa yatrukahu mujmalan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah tidak mengharamkan kesyirikan dan Allah meninggalkan kesyirikan itu secara global saja pembahasannya, tidak dijelaskan secara terperinci. Misalnya jangan berbuat syirik. Bilang jangan berbuat syirik. Nah, tapi apa? Ketika ada larangan jangan berbuat syirik, pasti Allah akan jelaskan juga dalam Al-Qur'an atau melalui lisan nabinya perinciannya. Apa saja itu kesyirikan? Ya, tidak boleh pergi ke dukun, tidak boleh pasang sajen. Ya, itu ada semua dijelaskan. Ya, baik melalui Al-Qur'an maupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal bayyanahu fil Qur'anil azim wa bayyanahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah. Itu yang tadi saya sudah sampaikan. Taib, bayanan syafian. Bayanan sebagai apa, Pak Yanto? Bayanan. Taib, kecuali bahkan Allah telah menjelaskannya dalam Al-Quran Al-Azim dan Rasulullah telah menjelaskan dalam sunnahnya dengan penjelasan yang komplit. Ya. Fa idza aradna an na'rifa ma huwa syirku, ya, narji'u ilal kitabi was sunnati. Jika kita ingin mengetahui apa itu kesyirikan, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hatta na'rifa syirka, hingga kita mengetahui kesyirikan. Wala narji'a, ya. Sebenarnya ini wala narji'u, ya. Wala narji'u, karena dia atof ke narji'u yang di atas, bukan atof ke narji'a, na'rifa, ya. Ganti itu. Wala narji'u ila qauli fulanin, dan janganlah kita merujuk kepada ucapan fulan, dan penjelasan ini akan datang penjelasannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya dosa syirik ini tidak diampuni jika pelakunya melakukan kesyirikan kemudian dia wafat sebelum bertobat dari kesyirikan tadi. Adapun jika dia sudah bertobat, maka kita harapkan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pahamin ya? Jadi jangan antum langsung ya baca misalnya ketemu orang melakukan kesyirikan, DP ayat ini, saya sudah bawa dalil ini, antum tidak mendengar. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Syirik ini tidak Allah akan ampuni antum ini. Nah, jangan seperti itu. Ini ada perinciannya. Taib. Nah, maksudnya kalau dia wafat masih dalam keadaan melakukan kesyirikan itu, masih dalam keyakinan syiriknya itu, dia tidak bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan diampuni. Ya, tidak. Adapun jika dia telah bertobat, jika dia telah bertobat, maka kita harapkan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalil yang pertama tentang bahayanya kesyirikan. Yang kedua, bagaimana dalilnya? Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama alaihil jannata, ya. Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan, ya, maka faqad harramallahu alaihil jannata, maka Allah akan haramkan baginya masuk ke dalam surga. Syirik apa ini? Asghar atau akbar? Syirkun akbar, ya, syirkun akbar. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Saya kira sampai di situ dulu. Insyaallah kaidah yang pertama kita lanjutkan di pekan depan di hari Senin insyaallah. Saya harap antum meroja ini ya dibaca-baca lagi. Taib ikhwan fiddin azakumullah. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan kaidah yang pertama. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat dan kita telah selesai dari muqaddimah. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.